Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hasanuddin dalam perkuliahan akuntansi biaya dan praktik. Kali ini saya akan membahas masalah harga pokok pemesanan, yang mana manfaat daripada materi hari ini adalah kita bisa menghitung seluruh biaya produksi atas pesanan sehingga dapat ditemukan satu angka harga pokok produksi, sehingga kita bisa menentukan harga jual dari satu barang tersebut. Apabila harga jual yang ditawarkan adalah di atas harga pokok, maka kita bisa menerima pesanan tersebut. Namun sebaliknya, apabila harga pokok tersebut di atas harga jual, maka kita bisa menolak pesanan tersebut. Karena itu sangat penting sekali manakala kita akan membuka usaha seperti homemade, membuat kue ataupun pesanan baju dan sebagainya. Baik, kita lihat paparan materinya sebagai berikut. Dalam akuntansi biaya dikenal dua metode pengumpulan biaya produksi, yaitu metode harga pokok pesanan, yang kedua metode harga pokok proses. Perbedaannya adalah biasanya untuk metode pesanan itu dilakukan produksi manakala ada pesanan dari konsumen. Sedangkan untuk metode harga pokok proses biasanya merupakan kegiatan rutin produksi perusahaan untuk mengisi stok di gudang. Nah, kali ini kita akan membahas masalah harga pokok pesanan. Adapun karakteristik atau ciri-ciri metode harga pokok pesanan adalah sebagai berikut. Pertama adalah kegiatan produksi dilakukan atas dasar pesanan. Dan yang kedua, biaya produksi dikumpulkan untuk setiap pesanan. Oleh karena itu, metode harga pokok pesanan ini terjadi apabila ada pesanan dari konsumen. Yang ketiga, pengumpulan biaya produksi dilakukan dengan membuat kartu biaya produksi yang berfungsi sebagai buku pembantu. Lalu yang keempat, setelah pesanan selesai dikerjakan, biasanya produksi selesai langsung diserahkan. Contohnya adalah perusahaan kontraktor, perusahaan galangan kapal, percetakan, dan tadi saya sebutkan homemade, ya, membuat kue, membuat baju dan sebagainya. Adapun langkah-langkah untuk membuat metode harga pokok pesanan adalah: pertama, perusahaan kedatangan pemesan. Lalu yang kedua, konsumen menentukan barang yang dipesan dan juga kita menentukan harga. Biasanya seorang produsen itu sudah mengetahui harga itu dari pemesanan sebelumnya, sehingga mudah sekali menentukan harga jual. Akan tetapi kembali bahwa harga-harga saat ini bisa jadi mengalami kenaikan. Oleh karena itu perlu diperhitungkan lagi harga pokok pesanannya, sehingga dengan begitu kita bisa menolak ataupun menerima pesan tersebut. Lalu yang ketiga, perusahaan membeli bahan baku yang diperlukan. Lalu yang keempat, perusahaan menghitung biaya bahan baku. Kelima, perusahaan menghitung biaya tenaga kerja langsung. Dan keenam, perusahaan membebankan BOP. Nah, nomor 4, 5, dan 6 ini adalah kegiatan inti daripada proses produksi, yaitu menghitung biaya-biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan juga biaya modal pabrik, ya.
sehingga didapatkan satu angka harga pokok pesanan untuk penentuan harga jual. Lalu yang ketujuh, perusahaan menghitung BOP sesungguhnya. Apa bedanya dengan nomor 6? Kalau BOP yang dibeban itu adalah merupakan perencanaan bahwa biaya BOP yang akan dikeluarkan adalah sekian rupiah. Dan nomor 7 adalah BOP, biaya operasional pabrik yang benar-benar terjadi atau real dikeluarkan. Sehingga antara nomor 7 dan 6 ini pasti terjadi selisih. Oleh karena itu, langkah berikutnya adalah perusahaan menghitung selisih antara BOP yang dibebankan dengan BOP sesungguhnya, dan yang ke-9 mencatat selisih tersebut ke dalam satu jurnal. Ya. Lalu yang ke-10, perusahaan membuat jurnal-jurnal terbuka dan juga mencatatnya serta mengpostingnya di jurnal. Dan yang terakhir adalah perusahaan membuat kartu harga pokok pesanan. Baik, masuk kepada contoh. Sini ada satu kasus. Perusahaan mebel cantik berproduksi atas dasar pesanan. Biaya-biaya yang dikumpulkan atas dasar pesanan pada tanggal 17 Juli 2009, perusahaan cantik mendapatkan pesanan untuk membuat meja dari Hotel Garuda Mas dengan biaya atau kontrak sebesar 12 juta rupiah. Pesanan tersebut yang sudah diselesaikan paling lambat tanggal 12 Agustus 2009, kurang lebih 1 bulan ya. Atas pesanan tersebut, perusahaan cantik memberi kode nomor pesanan adalah nomor 58. Baik. Ini adalah transaksi yang terjadi. Pertama, perusahaan membeli bahan baku yang diperlukan, yaitu 20 keping kayu mahoni harga sekian, kemudian 100 liter politur, 15 peti lem, dan juga 5 peti paku. Nah, sementara untuk permintaan bahan baku untuk produksi job nomor 58 yang diperlukan adalah pertama 5 keping kayu mahoni dikali 500.000 adalah 2.500.000 rupiah. Kemudian 10 liter politur masing-masing harga 5.000 sehingga menjadi 50.000 rupiah. Kemudian 1 peti lem harganya 20.000 rupiah. Dan yang keempat 1 peti paku 40.000 rupiah. Nah, pertanyaannya adalah mana yang termasuk bahan baku utama dan bahan baku pembantu. Kita lihat bahan baku utama adalah 5 keping kayu mahoni. Sementara untuk 10 liter politur, 1 peti lem, dan 1 peti paku ini adalah bahan baku pembantu. Jumlahnya adalah 110.000. Sehingga total produksi ini biaya produksinya adalah sebesar 2.500.000 ditambah 110.000 adalah 2.610.000 rupiah. Baik. Kemudian biaya tenaga kerjanya adalah tenaga kerja langsung adalah 3.500.000, tenaga kerja tidak langsung adalah 1 juta, kemudian BOP sesungguhnya adalah 2 juta rupiah, dan BOP pabrik yang dibebankan dihitung berdasarkan tarif 70% dari biaya tenaga kerja langsung, sehingga didapatkan angka 75% kali 3,5 juta adalah 2.625.000 rupiah. Sehingga ada selisih antara BOP yang dibebankan dengan BOP pabrik adalah 2.625.000 dikurangi 2 juta sebesar 625.000 rupiah. Baik, yang diminta adalah pertama, tuliskan jurnal-jurnal yang diperlukan. Lalu yang kedua, tuliskan aliran biaya pada akun-akun yang bersangkutan, dan yang ketiga adalah buatkan kartu biaya atas perusahaan tersebut. Baik, kita jawab. Yang pertama adalah membuat jurnal-jurnal yang diperlukan. Pertama adalah jurnal-jurnal untuk mencatat pembelian bahan-bahan. Ya, jurnalnya adalah persediaan bahan pada utang dagang karena dibayarnya secara kredit sebesar 11 juta rupiah.
angka itu dari mana? Kita lihat angka tersebut adalah pembelian ini. Bahan perusahaan adalah totalnya 11 juta rupiah. Oke. Lalu yang berikutnya, mencatat pemakaian bahan baku. Tadi ada BDP, BBB, ini kepanjangan barang dalam proses biaya bahan baku. Ini adalah mencatat bahan baku utama. Ya, tadi kayu mahoni 5 buah sebanyak 2.500.000 rupiah. Kemudian bahan pembantunya adalah BOP sesungguhnya, ya 110.000, sehingga kreditnya adalah keluarnya persediaan bahan sebanyak 2.610.000 rupiah. Lalu yang berikutnya adalah mencatat pembayaran biaya gaji dan upah. Jumlahnya adalah biaya gaji dan upah pada utang gaji atau kas sebanyak 4.500.000 rupiah. Ini adalah penjumlahan dari biaya tenaga kerja langsung dan juga biaya tenaga kerja tidak langsung. Kita lihat ini ya, dijumlahkan 3,5 juta ditambah 1 juta menjadi 4.500.000 rupiah. Baik, berikutnya adalah mencatat biaya gaji dan upah langsung dan tidak langsung. Upah langsung dicatat dalam akun debit BDP BTKL, kepanjangan dari biaya barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung nomor 58 sebanyak 3.500.000 rupiah. Kemudian yang tidak tetapnya adalah dicatat ke dalam BOP sesungguhnya 1 juta rupiah, ya. Jadi biaya tenaga tidak langsung itu dicatat ke dalam BOP. Kemudian kreditnya adalah biaya gaji dan upah sebanyak 4.510.000 rupiah. Lalu jumlah yang diperlukan berikutnya adalah mencatat BOP sesungguhnya. Ya, di sini jumlahnya adalah BOP sesungguhnya pada macam-macam kredit atau biaya, ya, sebanyak 2 juta rupiah. Lalu berikutnya adalah mencatat BOP dibebankan sebesar 75% kali biaya tenaga kerja langsung, yaitu 13,5, sehingga jumlahnya adalah BDP BOP barang dalam proses biaya overhead pabrik nomor 58 2.625.000 rupiah pada BOP dibebankan 2.625.000 rupiah. Baik. Kemudian adalah mencatat produksi selesai. Jumlahnya adalah barang persediaan barang jadi pada BDP job 58, ya, sebesar 8.625.000 rupiah. Atau ini dapat dari mana adalah keseluruhan biaya yang terjadi, yaitu BDP BBBB 2,5, kemudian BTKL-nya 3,5, dan BOP adalah 2.625.000 rupiah, sehingga kalau dijumlahkan menjadi 8.625.000 rupiah. Lalu terakhir mencatat penyerahan produk selesai, ya, atau menjualnya ke konsumen, yaitu jumlahnya debitnya piutang dagang karena belum dibayar 12 juta rupiah. APP-nya tadi adalah 8.625.000 rupiah, ya, ini. Kemudian kreditnya adalah persediaan jadi keluar besar 8.625.000 rupiah, dan penjualnya adalah 12 juta rupiah. Itu adalah jumlah-jumlah yang diperlukan untuk transaksi job order nomor 58. Baik, berikutnya kita lihat di sini ada alur biaya atau aliran biaya pada akun yang bersangkutan. Kita lihat mulai dari persediaan barang, ini beli 11 juta rupiah, kemudian
keluar untuk proses produksi 2,5 juta ini langsung masuk ke BDP ya, atau barang proses 2,5 juta coba. Kemudian beban pembantuan 110.000 masuk ke BOP ya. Kita lihat kemudian untuk biaya gaji ini 3,5 juta adalah BTKL dan tidak langsungnya 1 juta, maka yang BTKL ini masuk ke BDP, kemudian BTKL ini masuk ke BOP sesungguhnya. Kemudian untuk macam-macam proyek dari BOP sesungguhnya ini masuk ke BOP sesungguhnya Rp1.000. Ini macam-macam proyek ini kita tidak tahu biaya apa saja yang keluar, maka dijurnal ke dalam satu akun macam-macam kredit. Baik, kita lihat kemudian barang jadinya bertambah menjadi Rp8.065.000, kemudian keluar sebesar itu juga Rp86.005, dan ini menjadi harga pokok penjualan sebesar Rp8.625.000. Ini adalah aliran biaya pada akun-akun yang bersangkutan. Terakhir, menjawab nomor 3 adalah membuat kartu biaya atas pesanan nomor 58. Ini adalah salah satu contoh bentuk kartu pesanan. Di sini kita lihat yang menuliskan bahan bakunya berapa, tenaga kerjanya berapa, dan juga biaya bulanannya berapa. Kita lihat bahan bakunya adalah utamanya 2,5 juta, kemudian tenaga kerjanya adalah 3,5 juta, dan juga biaya dibebankan semua BOP ya selain bahan baku dan tenaga kerja adalah Rp8.625.000, sehingga kalau dijumlahkan menjadi Rp8.625.000, sehingga dalam penentuan laba ruginya adalah penjualan Rp12 juta dikurangi APP-nya Rp8.625.000, sehingga mendapatkan keuntungan Rp3.375.000, sehingga dalam hal ini adalah perusahaan menerima keuntungan Rp3.375.000 atas pesanan nomor 58. Baik, itulah penjelasan tentang metode harga pokok pesanan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan apabila ada pertanyaan silahkan kita diskusi di WAG ataupun di kolom chat YouTube ini. Terima kasih, kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.